Cuman ya masalahnya kan Pak Jokowi ini kan ya bilang iya tapi tidak. Itu kan yang kita dapat seperti sekarang. Jadi Nah, katakan itu kan saya akan bernarasi hadir, lagi kalau tapi gitu tidak. Bang, gitu Nah, ya. itulah Lah tentunya wong sesuatu advokatnya yang hadir kok gitu loh. ya, Masa Abang nggak menghargai rekan-rekan sejawat yang itulah. mewakili beliau di Pak Joko persidangan? Widodo itu memang seperti itu. Ah, Iya, ini tapi kan. Jadi sudah kan tak kembali belum. lagi, Nah, ini Abang kita udah subjektif pertanyakan nanti. ya, Kita tidak lagi buktikan lagi profesional debat sebagai ini advokat. nanti. Memang Sudah seperti dalam itu. kepentingan tertentu kalau pandangannya begitu. Menurut saya kan advokat itu mewakili. Kita harus hargai rekan sejawat yang hadir mewakili Pak Jokowi di sana kan. Ya menurut saya sudah terwakili, jangan dianggap nggak ada Pak Jokowinya gitu loh Bang. Oke. Ya itu. Pak Roy gimana Pak Roy? Dirawat bagaimana Mas Roy? Jadi ketika diperiksa, oh tinggi sekali. Nah itu kemudian akhirnya wah ini nggak bisa nih, harus rawat inap. Kasus dugaan fitnah dan penyebaran informasi terkait polemik ijazah Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan. Usai ditangkap, keduanya tak langsung ditempatkan di rumah tahanan. Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan medis dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bahwa baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri, ya rekomendasi dokter, itu dilakukan treatment rawat inap. Tim kuasa hukum menilai penahanan tidak diperlukan karena kedua kliennya selama ini kooperatif menjalani proses hukum. Permohonan penangguhan penahanan pun akan diajukan kepada penyidik. Dari Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga telah merespons. Kepada wartawan di kediamannya, Jokowi mengatakan kesiapannya hadir di persidangan. Sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Kini perhatian tertuju pada dua hal. Kondisi kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang masih menjalani perawatan, serta keputusan penyidik terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tim kuasa hukum menjelang proses persidangan. Pemirsa, di tengah proses hukum yang telah memasuki tahap pelimpahan ke kejaksaan, muncul perkembangan terbaru setelah Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Muhammad Syamsir Jalil dan kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara. Selamat sore Bang Rifai, apa kabar? Sore Mbak Titi, Bang Syamsir, kabar baik. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita sambil menunggu sambungan Zoom dengan Pak Syamsir, saya ke Bang Rifai terlebih dahulu. Bang, boleh dijawab Bang, apakah pihak pelapor dalam hal ini Pak Jokowi pernah meminta atau pernah mendorong agar para tersangka ini ditahan? Kemarin kita juga baru berbincang dengan Pak Jahmada yang baru bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Pak Jahmada tidak bisa bicara secara gamblang terkait hal ini. Ya, kembali lagi kalau dari pihak Pak Jokowi ya, itu semua kita menghormati sebagai kewenangan penyidik dan kita tidak memiliki intensi untuk mencampuri kewenangan penyidik. Apalagi secara norma sudah ditegaskan namanya upaya penangkapan atau penahanan itu hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum terkait demi kepentingan tugas yang dalam hal ini penyidikan ataupun penuntutan atau oleh pihak jaksa. Jadi tidak bisa juga karena permintaan salah satu pihak maka dilakukan upaya paksa, itu jelas melanggar hukum. Jadi kembali lagi kita pun tidak ada intensi untuk itu. Yang lebih kami tujukan adalah agar sesegera mungkin disidangkan. Karena kami pun sudah cukup lelah ya, ini sudah setahun lebih, publik juga lelah ya. Perlu ada sebuah kepastian dan di sisi lain juga kan kami juga menghadapi gugatan-gugatan, laporan balik dan segala macamnya, sehingga paling tidak satu persatu lah dituntaskan dulu. Mudah-mudahan kalau ijazah ini clear, maka ini akan berdampak juga kepada upaya-upaya hukum yang terus digulirkan juga oleh kelompok di sana. Jadi kembali lagi Mbak, untuk kami intensinya adalah lebih kepada persidangan terkait upaya penangkapan, penahanan. Kita kembalikan, kita hormati apa yang dilakukan oleh penegak hukum terkait.
Bang Rifai, Anda juga Sebentar berteman dengan Bang Roy dan tim kuasa hukumnya begitu ya. Bagaimana pendapat Anda dengan melihat Mas Roy yang biasanya selalu tertawa, selalu tertawanya juga udah terbahak-bahak begitu setiap kali kita dialog mengenai ijazah ini. 1 bulan lebih rasanya kita selalu dialog terkait hal ini, Bang Rifai. Anda melihat kemarin Mas Roy ditangkap, kemudian Dr. Tifa juga terlihat wajahnya lelah, terlihat tidak ada lagi tertawa di wajah mereka. Apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, kalau kami kebetulan karena saya lawyer yang sudah terbiasa di litigasi, ya memang seringkali juga klien-klien kami harus menghadapi upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum terkait, dan kita hormati itu. Siapapun Mbak, ya jangankan Dr. Tifa atau Mas Roy ya, bahkan orang yang sudah berulang pun tetap pada saat menghadapi upaya paksa dia merasa tentunya ada satu kekecewaan, ada satu kegundahan, itu sesuatu yang wajar ya. Bahkan biasanya secara psikologis tuh 2-3 hari pertama mereka akan perlu penyesuaian psikologis, setelah itu mulai bisa menyesuaikan dengan situasi yang baru. Jadi itu sesuatu yang wajar. Nah tapi memang kembali lagi Mbak, yang memang sudah berkali-kali kami ingatkan juga di berbagai forum ya, terutama sebulan terakhir. Ya kadang yang kita sayangkan tuh adalah setelah kami laporkan kan sebenarnya kami berharap itu fitnah atau pencemaran yang dilakukan itu sedikit cool down lah ya. Tapi kenyataannya kan ini makan semakin hot, semakin heboh, semakin intensitasnya meningkat ya di berbagai media, dan ini hampir setahun itu ya terus menerus ya. Sampai bagaimanapun juga dari pihak korban, keluarga korban kan tentunya juga ini kan ada satu kekecewaan juga, dan saya waktu itu sudah berkali-kali ingatkan, sudahlah dikurangi saja, kita fokus kepada perkara. Justru dengan seperti ini bisa menjadi sebuah alasan penahanan gitu ya, karena salah satu syarat penahanan menurut KUHP itu adalah ini kita bicara KUHP lama ya, karena tetap berdasarkan 281A tunduknya kepada KUHP lama, yaitu pertama adanya upaya untuk melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Nah sekarang kalau terus-menerus fitnah dilakukan, akhirnya kan bisa menjadi satu alasan hukum. Ya kembali lagi, akhirnya benar saja oleh penegak hukum terkait dilakukan itu, tapi ya kami kembalikan, kami hormati saja, sekalipun sekali lagi kami tidak memiliki intensi, dan ya memang akhirnya dengan seperti ini kan mudah-mudahan ini kita akan lebih fokus ke persidangan Mbak. Itu juga yang kita harapkan ya. Mungkin ke depannya pembahasan-pembahasan di media agak sedikit berkurang. Kalaupun ada itu mungkin tetap merupakan aksesorir atau bunga-bunga dari apa yang terjadi di persidangan. Oke. Itu mungkin. Pihak tim kuasa hukum dari Mas Roy dan Dr. Tifa, nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Syamsir Jalil. Sudah bergabung Pak Syamsir, halo, terima kasih telah hadir di NTV Prime Pak, apa kabar? Malah sama Pak kabar juga ya, alhamdulillah sehat. Baik. Memang dari kemarin itu ya kita. Ya gimana Pak, bisa diceritakan kemarin selama di Polda? Saya lihat Anda terus mendampingi ya. Kemarin kita juga berdialog dengan Pak Jemi Moko Lensang. Pak Jemi bilang bahwa memang dibatasi hanya 2 orang kalau tidak salah yang mendampingi Dr. Tifa dan Mas Roy di Polda begitu. Bisa diceritakan bagaimana suasana kemarin sampai akhirnya harus menjalani rawat inap kemarin malam di Rumah Sakit Polri, Pak Syamsir, silakan. Ya memang setelah pagi itu sekitar jam 7, Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ditangkap ini yang membuat kami itu juga menjadi kaget ya, dalam arti kenapa mesti ditangkap. Sedangkan yang bersangkutan itu sudah setengah tahun lebih ini melakukan wajib lapor dan tiap minggu ke Polda Metro Jaya. Jadi dan proses penangkapan itu juga memang yang kami kecam ya terhadap penyidik di sini. Tapi ya itu ya sudah terjadi, sehingga pada saat di Polda Metro Jaya seperti yang Data tanyakan tadi, itu mereka dibawa di tempat penyidikan gitu. Dari situ ya kemudian setelah melengkapi administrasi ya diarahkan untuk ke rumah penahanan. Kemudian ya di rumah penahanan itu tidak lama ya, setelah di sana lebih kurang 1 jam saya pikir itu, kemudian yang Pak Roy Suryo maupun Dr. Tifa Atiwasuma itu diantarkan ke Rumah Sakit Kramat Jati dalam arti untuk pemeriksaan kesehatan.
Dan setelah sampai di Kramat Jati pun ya mereka diperiksa, kemudian ya tadi disampaikan juga dalam beberapa pemberitaan kalau mereka atas rekomendasi daripada dokter yang memeriksa mereka di Rumah Sakit Kramat Jati, mereka dirawat. Itu penjelasan dari kami tentang kejadian di Polda Metro Jaya maupun di Kramat Jati. Baik, apakah tim dokter sudah memberikan rekomendasi terkait kelayakan Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menjalani penahanan selanjutnya, Pak Syamsir? Itu yang pertanyaan Anda terakhir itu penahanan ya. Tentunya kita tidak melihat itu adalah upaya penahanan yang rekomendasi dari dokter, karena dokter merekomendasikan untuk kedua orang tersebut untuk dirawat. Sampai tadi malam pun ya mereka dirawat sampai saat ini. Sehingga kalau saya katakan penangkapan itu terjadi, dan itu tadi seperti saya sampaikan tadi ya, itu kita mengecam betul penangkapan itu karena prosesnya tidak layak ya. Mereka yang selama ini dianggap yang selalu patuh pada proses hukum, mereka diminta untuk wajib lapor, dan mereka juga tentunya sudah berkali-kali juga hadir bersama penyidik. Itu tidak ada keterangan yang diminta lagi oleh penyidik. Malah setelah berkas perkara itu dilimpahkan ke kejaksaan, tentunya kan proses penangkapan ini kan atas dasar rekomendasi dari kejaksaan. Ya. Nah, ini pertanyaan dari kita nih, apakah kejaksaan merekomendasikan untuk upaya penangkapan itu? Nah, ini yang kita pertanyakan. Jadi kalau penangkapan itu memang terjadi, tapi usaha untuk penahanannya itu ya, yang sampai saat ini Dr. Tifa maupun Pak Roy Suryo itu dua-duanya dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. Oke, kita akan putarkan pernyataan dari Refli Harun, kuasa hukum rekan Anda yang menjadi kuasa hukum untuk Mas Roy dan Dr. Tifa kemarin saat di Rumah Sakit Polri. Ya, silakan. Waktu sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya harus rawat inap. Karena awalnya Mas Roy tidak mau rawat inap, tetapi setelah berkonsultasi dengan istrinya, kemudian dengan lawyer, akhirnya bersedia untuk rawat inap. Berapa lama, Prof, kalau rekomendasi dokter? Kalau berapa lamanya kita mana tahu, ya, kita mana tahu. Tapi kalau dokter Tifa tadi sempat pakai kursi roda, apa karena kelelahan aja atau gimana? Tadi yang saya katakan penyakit bawaan tadi, ya. Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Gitu. Karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi, dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan nggak kayak ilmu sosial kan. Untuk Mas Roy Suryo itu sakit bawaannya apa sih? Begini, kan nggak mungkin kita bicara sakit orang, tapi sakitnya ya kurang lebih sama lah dengan saya ya. Gitu ya, sakit-sakit yang sebenarnya yang diteliti dokter Tifa, itu ya gitu ya, kuncinya, cluenya gitu ya. Jadi ketika diperiksa, tinggi sekali. Nah itu kemudian akhirnya wah ini nggak bisa nih, harus rawat inap. Baik, ada kondisi yang membuat keduanya memang harus menjalani rawat inap begitu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pak Syamsir, bagaimana kondisi Mas Roy dan Dr. Tifa sore ini? Sore ini saya belum dapat update, kemudian rencana saya nanti malam itu saya akan kunjungi. Jadi sampai terakhir itu, tadi malam itu kondisinya normal aja, dan betul apa yang dikatakan oleh Bapak Refli Harun tadi, atas rekomendasi dari dokter, jadi mereka dirawat di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Jadi atas dasar itu tentunya mereka dirawat. Dan kami sampaikan ya pada saat yang bersangkutan itu sampai di Polda Metro Jaya maupun sampai menuju ke Kramat Jati, itu ya posisinya memang mereka untuk diarahkan untuk pemeriksaan kesehatan. Dan kalau kita pun lihat itu ya memang tentunya seperti yang disampaikan Pak Refli Harun tadi, yang Dr. Tifa itu baru saja menyelesaikan ujian disertasinya pagi tadi. Itu dia merasa lelah, tentunya capek juga, sehingga pada saat berangkat pun menuju ke Kramat Jati, itu Dr. Tifa itu sampai memakai jaket oranye itu. Sebenarnya itu tidak diminta oleh untuk
penyidik itu. Anda bisa lihat itu, Pak Roy Suryo itu ya dia tidak memakai rompi merah itu, sehingga pada saat dari kemarin sampai hari ini ya setelah pemeriksaan tadi malam akan dilanjutkan atas rekomendasi dari dokter, kedua orang tersebut ya dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Demikian, Mbak. Baik, salam saya nantinya kalau ketemu dengan Mas Roy dan Dr. Tifa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Syamsir dan Bung Rifai. Kita kembali usai jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog. Saya masih bersama kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Muhammad Syamsir Jalil dan kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara. Bang Rifai dan Pak Syamsir masih oke. Pak Syamsir sepertinya oke. Bang Rifai, kemarin kan Bang Kozinudin bilang ya bahwa tim kuasa hukum juga saat ini sedang menyampaikan penangguhan penahanan begitu. Jika penangguhan penahanan itu nanti dikabulkan, menurut Anda apakah hal itu akan mempengaruhi substansi perkaranya sendiri menurut Anda? Ya kembali lagi Mbak, kalau kami tidak ada intention ya untuk ditahan, tidak ditahan, itu lebih kepada kepentingan penyidik dan kita hormati itu ya. Dan bahwa penasihat hukum juga mengkritisi semua upaya yang terjadi, termasuk melakukan upaya penangguhan itu memang hal yang semestinya dilakukan. Nah, cuma yang menjadi perhatian menarik kami adalah pertama memang dari situasi pembantaran ini memang menjadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami. Pertama, biasanya itu upaya pemeriksaan kesehatan itu dilakukan sebelum orang masuk tahanan. Dan itu dilakukannya oleh dokter yang piket di Polda. Di Polda itu ada klinik, ya ada para dokter. Nah biasanya sebelum dibacakan surat penahanan, itu dokter akan memeriksa dulu. Setelah dinyatakan sehat, baru dilakukan upaya penahanan. Nah terbukti juga kan, tadi diceritakan oleh Bang Syamsir bahwa sebenarnya upaya penahanan sudah dilakukan, ya. Bahkan mereka sudah dibacakan perintah penahanan dan sudah masuk ke dalam rutan ya, rumah tahanan itu selama 1 jam di dalam. Nah baru kemudian jadi sudah terjadi penahanan, lalu baru kemudian diberangkatkanlah ke Rumah Sakit Polri. Ini juga yang tidak biasa, biasanya cukup diperiksa oleh klinik setempat. Bahkan waktu diberangkatkan ke Rumah Sakit Polri terjadi perdebatan karena Bang Roy, Dr. Tifa termasuk kuasa hukumnya keberatan, kenapa harus diperiksa di sana. Singkat cerita, karena mereka juga merasa sehat gitu ya. Singkat cerita sampai sana dilakukan pemeriksaan dan keluarlah rekomendasi dokter bahwa dua-duanya harus rawat inap ya, bukan salah satu nih, langsung dua-duanya. Dengan tetap berprasangka baik lah ya. Kami sih apalagi soal kesehatan kita tetap hormati ya dengan berprasangka baik. Cuma kan dari urutan ceritanya menjadi agak tidak biasa dan akhirnya mereka juga bersedia rawat inap di rumah sakit. Nah persoalannya adalah secara yuridis pada saat orang itu dalam penahanan dan masuk rumah sakit, maka dalam hukum namanya terjadi pembantaran. Apa artinya pembantaran? Tidak dihitung status penahanannya. Jadi misalnya kalau dia 1 minggu pun di sana atau 2 minggu di rumah sakit, itu sama sekali tidak menjadi faktor pengurang terkait masa penahanan. Jadi misalnya vonisnya nanti 1 bulan, ya tetap harus menjadi 1 bulan. 2 minggu di rumah sakit itu tidak dihitung sebagai masa penahanan. Itulah sedikit persoalan terkait dengan pembantaran. Jadi karena untuk orang yang menjalani pembantaran juga boleh dibilang sedikit dirugikan ya, karena tetap dibatasi, tapi juga tidak menjadi faktor pengurang. Nah, terlepas dari apa yang terjadi, kami menghormati saja, kami berprasangka baik, sekalipun memang ada beberapa fenomena menarik ya. Nah, jadi kesimpulan Anda apa Bang Rifai? Jadi kesimpulan Anda dari 3 poin itu apa? Kalau tadi Anda sudah menyampaikan sisi pembantaran dari sisi tekstual hukum acaranya, tapi kemudian apa yang Anda simpulkan? Perjalanan dari upaya penahanan sampai akhirnya terjadi pembantaran dan menjadi rawat inap itu memang ada sesuatu yang terputus-putus atau loncat-loncat gitu ya. Dan itu diceritakan sendiri oleh para pengacara dari para tersangka. Tapi kami tetap berprasangka baik, apalagi kami tidak ada intensi ya untuk itu, semua monggo saja. Justru kalau buat kami yang terpenting adalah sehat, bisa disidangkan dan bisa dijalankan persidangan dengan baik, karena buat kami itu yang jauh lebih penting. Ya, kami ingin soal ijazah ini diuji secara terbuka, transparan, objektif, diikuti oleh masyarakat dan ada hasilnya. Dan kami tentunya dari korban berharap
nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan, soal keaslian ijazah itu bisa diuji dan dinyatakan asli. Tentunya kami sebagai korban melihat itu yang menjadi intensi penting kami ya. Tapi untuk fenomena ini ya kami serahkan saja, sekalipun ada beberapa yang cukup agak menjadi perhatian kami juga gitu ya. Baik. Dari sisi fair trial memang dari dua kubu, baik dari kubu Anda maupun dari Mas Roy juga ada ganjalan begitu. Semua mengkritisi apa yang dilakukan Polda dari kemarin soal terkait penahanan dan akhirnya menjalani rawat inap di rumah sakit. Tapi kita kesampingkan itu dulu, Bang Rifai. Ini perkara sudah memasuki tahap 2 ya, bekasnya akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum begitu. Bukti apa yang menurut tim kuasa hukum paling kuat untuk dibuktikan di pengadilan menurut Anda? Ya, pertama tentunya bukti-bukti yang memang diperoleh dari kenyataan fakta ya, bahwa benar Pak Jokowi menjalani perkuliahan sejak awal hingga akhir, itu bisa dibuktikan oleh nanti keterangan rekan-rekan kuliahnya, dosen yang masih hidup yang mengikuti juga perkuliahan Pak Jokowi, termasuk seluruh bukti surat. Bukti surat itu cukup kuat ya dalam konteks pidana, karena ini betul-betul suratnya administrasi perkuliahan beliau sejak awal hingga akhir. Nah, ini semua akan tentunya disajikan nanti oleh pihak jaksa, termasuk juga upaya lapor yang sudah dilakukan secara berulang dengan berbagai metode ya, dari menguji lembar ijazah itu sendiri, termasuk membandingkannya dengan ijazah-ijazah lainnya di tahun yang sama, baik sesama antar fakultas kehutanan maupun fakultas-fakultas lain ya, yang artinya ijazah itu asli ya, dan memang termasuk juga keberadaan emboss, watermark ya. Terakhir cukup menarik juga tuh, yang topi merah dan Bang Roy mempersoalkan kok di watermark itu ada beberapa ruas yang terbalik tulisannya, yang awalnya dituduh rekayasa, ternyata itu security system dari sebuah watermark agar tidak dipalsukan. Jadi akhirnya dengan apa yang didapatkan oleh teman-teman topi merah dan Bang Roy semakin membuktikan keabsahan. Tapi kami nggak mendahului ya. Coba kami kembali lagi sebagai korban, kami confidence karena memang betul-betul Pak Jokowi menjalani perkuliahan memperoleh itu dari UGM. Nah, tapi menurut kami biar ini diselesaikan dalam forum yang tepat, maka nanti semua alat bukti ini akan dihadirkan oleh teman-teman jaksa yang mewakili negara. Yang terpenting juga di sini adalah Pak Jokowi akan menggunakan forum ini untuk menunjukkan seluruh ijazah yang dimilikinya, baik dari SD, SMP, SMA maupun S1 kepada publik, yang tentunya di dalam forum persidangan. Kenapa forum persidangan? Karena ini adalah forum yang terhormat untuk membuktikan sebuah kebenaran, dan disitulah Pak Jokowi akan menggunakan haknya untuk bisa menunjukkan ijazah ini kepada publik, dan kita berharap nanti publik bisa mengikuti semua prosesnya. Baik. Itu mungkin sebentar, Mbak. Ya. Apakah nanti menarik terkait bukti-bukti yang Anda susun dan yang telah disiapkan nanti untuk persidangan, Bang Rifai? Apakah juga nanti tim akan menggunakan hasil penelitian baru yang dilakukan oleh Bang Rismon? Ya, salah satunya intinya gini, Mbak. Sebenarnya ya, kami ini ahlinya sudah banyak, Pak. Cuma memang kami ini berbeda. Kami ini tidak mau ahli-ahli ini muncul ke media sebelum persidangan, karena secara etika hukum acara, ahli itu sebenarnya pada saat dia di BAP, dia sudah menyatakan akan memberikan keterangan dalam persidangan. Ya, bukan bicara di televisi, apalagi tidak ada kaitannya dengan persidangan. Itu yang sebenarnya etika seorang ahli yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi ahli dalam sebuah perkara. Karena itu sebenarnya ahli-ahli yang sudah kami periksa ini kan dari berbagai institusi ternama ya, guru-guru besar, berbagai macam, dari digital forensik, ITA dan segala macam ada. Jumlahnya pun sekitar 20 orang ya. Nah, selama ini kan belum keluar mereka ini ya. Nanti mereka ini akan semua turun di persidangan, akan memberikan keterangan secara objektif, karena mereka juga mewakili institusi-institusi resmi di negara ini gitu ya. Nggak ada kaitan dengan kami, bahkan juga tidak kenal gitu ya. Tapi biarlah mereka akan memberikan penjelasan, dan ini mudah-mudahan bisa membuat tidak hanya hakim teryakinkan, tapi juga publik peserta sidang bisa melihat ini secara objektif gitu ya. Karena tujuan ahli adalah memang untuk membuat terang duduk masalah dari keilmuan yang mereka pahami. Dan ini bisa mengurai segala kegundahan, kecurigaan yang selama ini selalu dialamatkan kepada pihak kami. Itulah yang kita harapkan. Dan itu memang yang ditunggu oleh publik, Bang Rifai. Saya ke Pak Syamsir. Pak Syamsir, apakah sudah bergabung kembali, Pak? Sudah. Baik, terima kasih Pak Syamsir. Sholat saya. Iya, terima kasih Pak. Terkait dengan permohonan penangguhan penahanan, Pak, seberapa besar tim kuasa hukum menilai hal itu akan dikabulkan?
Ya tentunya itu ada satu yang hak ya buat tersangka di sini dalam proses untuk agar tidak ditahan. Saya pikir itu seberapa besar ya tentunya dilihat dari perkaranya ini kan perkara ini hanya perkara simpel aja ya tentunya seorang peneliti di sini yang punya kompetensi, punya capability dan punya integrity yang baik, mereka adalah dokter-dokter yang juga dari UGM. Mereka mempertanyakan ijazah itu ya. Kemudian karena juga ada tuntutan dari masyarakat ya mereka juga lanjutkan dengan penelitian. Itu kan masalah simpel aja. Jadi tentu kami juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan tokoh-tokoh untuk melakukan permohonan untuk melakukan penangguhan penahanan. Boleh saya lanjut tadi yang disampaikan Pak Ripai tadi itu saya menarik sekali ya begitu disampaikan tadi kalau ijazah itu akan dibuktikan nanti di proses persidangan. Ya. Kalau apa yang disampaikan Pak Ripai tadi itu ya tentu itu yang kita tunggu karena sejak Bapak Jokowi maupun ada 3 orang lainnya tuh melaporkan ke polisi, itu yang kita tunggu adalah memang proses di persidangan karena proses persidangan yang sudah juga Pak Jokowi tidak pernah hadir, walaupun tadi di video sampaikan dia akan hadir. Nah tentu yang akan menarik adalah bagian dari pembuktian nanti di persidangan, karena di persidangan itu akan dibuktikan betul-betul apakah ijazah itu kan hanya ujungnya aja. Jadi kan sebenarnya proses untuk riwayat kuliahnya Pak Jokowi itu, Pak Joko Widodo itu yang penting ya tentunya. Dan ini pun dalam proses kita di Komisi Informasi Pusat, kita udah mengajukan gugatan 5 gugatan dan 4 gugatan sudah kita menangkan. Kalau ijazah Jokowi dan segala dokumen-dokumennya itu harus terbuka. Nah tentunya yang hubungannya dengan Pak Jokowi ini lewat pendidikan di kuliahnya itu, tentu mulai dari dia mendaftar, dia membuat KRS, KHS, kemudian ya proses untuk dia melakukan KKN, sampai ujungnya dia melakukan membuat satu proses untuk mendapatkan ijazah KKN? Skripsi? Bukan KKN, skripsi. Nah itu kan juga dipertanyakan dan itu dalam proses itu kita udah memenangkan itu gugatan kita terhadap Universitas Gadjah Mada. Ada 3 pokok bagian yang kita gugat yaitu mulai dari proses perkuliahannya, kemudian juga proses legalisir. Nah ini saya mau ungkap sedikit masalah legalisir. Legalisir ini aneh dan bukan aneh lah, ini cacat hukum sebenarnya. Jadi apa yang legalisir yang diberikan Bapak Joko Widodo pada saat dia mendaftar, terutama pada saat untuk menjadi presiden periode kedua 2019, itu udah cacat hukum. Karena ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu menyatakan kalau yang namanya legalisir itu harus ada tanggalnya pada saat legalisir tersebut. Nah itu yang kita dapatkan di KPU itu nggak ada tanggalnya, sehingga kita pastikan itu adalah cacat hukum dari proses legalisir yang dilakukan saudara Joko Widodo itu ke UGM, dan itu juga yang diakui juga oleh KPU kalau mereka tidak melakukan klarifikasi di UGM kalau pada saat 2019. Kalau sebelumnya ya sudah memang tidak ada juga. Ya, dan yang ketiga sebelum yang ketiga Pak Syamsir, sebelum yang ketiga Pak Syamsir terkait legalisir ijazah tadi, apakah Anda sudah dapat pernyataan dari UGM bahwa benar UGM yang mengeluarkan legalisir ijazah tersebut? Nah, itu dia. Dari 4 yang kita menangkan di Komisi Informasi Pusat, itu 3 mereka sudah menyerahkan semua. Dari 3 itu ya kita dapatkan yang tidak legalisir. Tapi UGM yang sudah diputus, dia harus membuka semua dokumen yang hubungannya dengan saudara Joko Widodo tersebut, itu mereka menggugat ke PT UN. Ini sekarang sedang berlangsung. Yang pada saat persidangan dia mengatakan kalau 505 dokumen saudara Joko Widodo itu sudah disita oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Nah, itu tentunya kalau dia udah memberikan ke Polda Metro Jaya dari 709 dokumen barang bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya di dalam untuk barang buktinya, tentunya 505 adalah dokumen yang diambil dari UGM. Nah di sini tentunya kita juga sangat bertanya-tanya, tapi yang jelas dari apa yang ada dari ijazah legalisir itu jelas-jelas cacat hukum. Baik. Jadi dalam arti itulah yang akan kita buktikan di persidangan. Kalau dalam topik ini adalah untuk ijazah Jokowi akan masuk ke persidangan. Nah itulah kita tunggu. Apalagi yang disampaikan Pak Jokowi itu tadi. Yang disampaikan Pak Jokowi kita dengarkan langsung Pak Syamsir. Kita tunggu itu memang. Yang disampaikan Pak Jokowi kita putar dulu rekamannya, kita dengar sama-sama.
Iya, boleh. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Saya langsung ke Bang Rifai. Bang Rifai, apa jaminannya atau siapa yang dapat menjamin Pak Jokowi? Itu dia yang paling tepat itu saya pikir. Ya, Bang Rifai. Apa jaminannya itu? Karena siapa yang dapat menjamin Pak Jokowi akan hadir dalam Walaupun persidangan sudah diminta nanti, oleh mengingat pengadilan. selama ini dalam persidangan baik itu digelar di Solo, di Jakarta tidak pernah hadir dan bahkan digugat sendiri ketidakhadiran Pak Jokowi selama ini di persidangan oleh seorang alumnus UGM yang juga seorang advokat. Silakan Bang Rifai. Oke, pertama perlu saya luruskan ya bahwa Pak Jokowi itu selalu hadir di seluruh persidangan. Ya, Bang Samsir ini kan advokat senior ya, tahu betul setiap perkara perdata itu bisa diwakilkan oleh advokat ya. Itu sesuatu yang lumrah ya, jangan seolah-olah kita bilang ke masyarakat persidangan perdata prinsipal harus hadir. Enggak, kita balik dulu ke yang tadi. Enggak, yang tadi dulu perdata. Sebentar Pak Syamsir, saya akan kasih kesempatan untuk Anda Pak Syamsir Pak Jokowi sebentar. tidak pernah hadir. Anda advokat senior gitu, tahu betul setiap perkara perdata bisa diwakili. Dan selama ini Pak Jokowi selalu hadir cuma menugaskan advokatnya. Karena itulah dalam setiap putusannya juga dikabulkan segala eksepsinya. Nggak mungkin bisa gugatan teman-teman di NU kalau tanpa ada argumentasi yang nggak bisa sampaikan ya. Dan itu sesuatu yang lumrah gitu. Siapa yang bilang dalam perkara perdata harus prinsipal hadir? Nggak ada itu ya. Itu Baik, satu. berarti bagaimana kita nanti memaknainya Bang Rifai? Bagaimana kita Pak Jokowi itu nggak pernah hadir, itu saya perlu klarifikasi Baik. lah. Ini kita jangan sesatkan masyarakat. Jadi yang disampaikan, jadi dalam rekaman beda lagi tadi, Bang Rifai? Kalau pidana lain lagi Mbak, ini biar clear. Kalau pidana, saksi korban wajib hadir, tidak bisa diwakilkan. Dalam sidang pidana tidak bisa diwakilkan. Jadi harus dibedakan ya. Sidang pidana, baik tersangka maupun korban harus hadir. Apalagi ini ada dari keduanya. Dan pasti hadir Pak, udah nggak mungkin nggak. Kalau dia nggak hadir, dengan sendirinya akan berhenti tuntutan ini. Konsekuensi hukum. Ya, nggak perlu dibuat diperbola. Ini sesuatu yang lumrah lah ya. Kita saksikan juga, ini banyak akademisi, banyak praktisi hukum yang tahu tentang ini gitu. Dan kita disaksikan oleh banyak orang. Nah, tapi dalam perkara perdata, perlu diluruskan, nggak ada kewajiban prinsipal hadir ya. Bisa diwakilkan oleh advokat ya. Dan itu bagian dari tugas advokat ya. Jadi jangan dikecilkan gitu loh. Jadi saya akan Sebentar Pak Syamsir, sebentar Pak Syamsir. Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam setiap gugatan-gugatan yang dilayangkan oleh teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pidana sudah dijelaskan pasti hadir ya. Nanti kita tinggal lihat saja. Bahkan kami juga sudah berkoordinasi untuk persiapan kehadiran beliau. Jadi jangan terlalu seandainya kita lihat saja waktu yang akan menjawab ini semua. Demikian, Mbak. Baik, jadi kembali ke pertanyaan di awal saya tadi. Artinya siapa yang dapat menjamin, jaminannya siapa yang dapat menjamin Pak Jokowi hadir di persidangan pidana kali ini di Jakarta adalah Bang Rifai. Kita bisa pegang Bang Rifai. Bukan hanya itu Mbak, kalau beliau nggak hadir, maka tuntutan hukumnya akan drop. Baik. Pak Syamsir silakan. Perkara akan berhenti. Ya, Pak Syamsir. Persidangan ini nggak bisa lanjut, karena sisi pengadu harus didengar keterangannya. Baik. Jadi ini konsekuensi perbedaan pidana dan perdata. Demikian Mbak. Baik, Pak Syamsir silakan. Seperti saya sampaikan tadi, 30 September 2025 itu dilakukan LP. Kemudian itu yang kita tunggu-tunggu. Karena memang dari tim kita kan juga ada yang tim yang klaster 1 itu. Mereka memang datang waktu itu juga ke tempat Pak Joko Widodo itu untuk meminta. Tapi begitu dilaporkan, ya itu kita yang tunggu-tunggu memang di persidangan saudara Joko Widodo itu supaya hadir di persidangan dalam pembuktian. Tapi ya seperti yang disampaikan tadi, cuman ya masalahnya kan Pak Jokowi ini kan ya bilang iya tapi tidak. Itu kan yang kita dapat seperti sekarang. Jadi katakan itu kan bernarasi lagi kalau gitu Bang gitu ya. Itulah. Kalau advokatnya hadir kok gitu loh. Ya, masa Abang nggak menghargai rekan-rekan sejawat yang mewakili beliau di persidangan? Pak Joko Widodo itu memang seperti itu. Ini kan, jadi kan kembali lagi, Abang udah subjektif ya, tidak lagi profesional sebagai advokat. Sudah dalam kepentingan tertentu kalau pandangannya begitu. Menurut saya kan advokat itu mewakili, kita harus hargai rekan sejawat yang hadir mewakili Pak Jokowi di sana kan. Ya menurut saya sudah terwakili, jangan dianggap nggak ada Pak Jokowinya gitu loh Bang. Ya itu tadi Pak Rifai. Jadi kita buktikan nanti pada saat proses persidangan, pembuktian nanti, Pak Jokowi itu tidak akan hadir tapi tidak. Iya tapi belum. Nah itu yang kita nggak mau kita nanti lagi, karena ini masalahnya udah begitu lama. Baik, persidangan belum dikelar.
Persidangan belum Pak digelar, nanti Kusir kita udah sama-sama lagi nggak ada nantikan. gunanya. Kita lihat aja nanti Udah faktanya. dicatat semua, udah dilihat oleh semua masyarakat semua kalau beliau itu akan hadir di persidangan. Yang itu yang akan kita tunggu nanti tentunya. Oke, baik. Kita jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Kita kembali usai jeda, pemirsa tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog bersama kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Muhammad Syamsir Jalil dan kuasa hukum Jokowi Rifai Kusmanegara. Pak Syamsir, saya ke Anda Pak terkait kembali ke permohonan penangguhan. Jika ditolak Pak, langkah hukum apa nanti yang akan ditempuh oleh kuasa hukum? Ya kan tentunya kalaupun ditolak kan kita seperti topik ini, topik hari ini itu proses hukum tetap berjalan ya memang kita lanjutkan dengan proses hukumnya. Karena itu pun ya memang bagi mereka Dr. Tifa maupun Bapak Roy Suryo, mereka itu ya senang-senang aja dalam arti mungkin prosesnya udah seperti ini ini yang harus mereka hadapi dan mulai dari penangkapan sampai di JPU di Polda Metro Jaya kemarin itu mereka senyum-senyum aja itu dalam proses ini karena dia menganggap ya itu biasa aja dan kita memang menunggu untuk proses persidangan karena jelas pembuktian tadi. Kalaupun permohonan ya memang permohonan itu kan tentunya yang dibuat permohonan itu atas dasar hal-hal yang memang ya selama yang kita lihat dalam proses hukum ini ya terutama yang mereka itu sudah patuh dalam menjalankan proses hukum mulai dari pada saat ditersangkakan mereka itu kan wajib lapor tiap minggu dan itu juga dilakukan. Kemudian pada saat setiap wajib lapor itu tidak ada keterangan-keterangan maupun permintaan untuk kelanjutan dari pemeriksaan. Sehingga kita mempertanyakan juga ya pada saat di berita acara penangkapan itu disebutkan kalau yang bersangkutan itu agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah ini kan berkas perkara itu kan sudah dilimpahkan kejaksaan. Tentunya kejaksaan lah yang memberi pengarahan kepada penyidik. Apakah memang ada itu permintaan untuk ditangkap? Nah, itu yang kita pertanyakan sebenarnya. Tapi ya sudah lah, ini udah prosesnya udah jalan. Kita after the fact aja setelah itu ya kita proses mereka juga sedang dirawat. Ya tentunya setelah itu ya proses itu akan kita jalankan dengan ya mereka juga dengan senang hati dan kita juga untuk mendampingi dengan senang hati. Itu yang saya dapat sampaikan. Ya. Pak Syamsir, ada spekulasi kemarin Pak yang berkembang bahwa setiap hari Kamis kan ada undangan dari Polda Metro Jaya untuk melakukan wajib lapor baik untuk Mas Roy dan Dr. Tifa. Tapi Kamis kemarin Dr. Tifa dan Mas Roy apakah benar tidak hadir ke Polda sehingga dilakukan penjemputan secara paksa di rumah masing-masing? Oh tidak, Pak Roy Suryo itu hari Senin tidak melakukan wajib lapor. Jadi wajib lapor itu tidak mesti hari Kamis, jadi dalam satu minggu itu ada satu kali wajib lapor. Jadi itu tidak benar itu. Dan jadi setiap memang, minggu, setiap minggu mereka selalu hadir? Selalu hadir, tidak benar tidak hadir. Jadi di situ juga kita mempertanyakan gitu. Kalaupun mesti dilakukan penangkapan itu yang terjadi. Nah tentunya dari berita penangkapan itu disebutkan kalau jangan mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan berkas perkara kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tentunya atas dasar dari rekomendasi dari kejaksaan. Apakah mesti ditangkap? Karena itu bukan wewenang penyidik lagi kan. Ya. Bang Rifai, dengan saat ini Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah akan ditahan begitu, apakah pihak Anda menganggap ya bergulirnya polemik ijazah Pak Jokowi yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini sebenarnya sudah selesai secara hukum atau sebenarnya sekarang adalah babak baru, sebuah pembuktian yang memang akan dibuktikan benar-benar kepada publik bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ada dan asli? Ya, buat kami justru ini babak baru ya Mbak ya, sekalipun kalau sejak awal, tentunya kalau Pak Jokowi kan sangat meyakini beliau yang menjalani perkuliahan, yang menyelesaikan, yang menerima ijazah langsung dari UGM ya. Kalau itu kan keyakinan itu tidak bisa kita ganggu-gugat ya. Karena itu juga beliau menggunakan hak hukum untuk mengklarifikasi ini semua. Nah, tapi saya tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam arti biarkan terjadi perbedaan pendapat dan nanti diuji dalam persidangan yang terbuka untuk umum, berimbang, memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk membuktikan dengan bukti-bukti yang tentunya juga akan diuji setiap bukti tersebut ya, baik formalitasnya, substansialnya, termasuk bobot pembuktian ini untuk membuktikan terkait keaslian ijazah
ya, termasuk juga terkait dengan tindak pidana fitnah, pencemaran hingga rekayasa IT. Ini semua kan menjadi menarik ya dalam satu forum yang tepat dan nanti ada kepastian. Intinya adalah karena ini juga sudah cukup lama perdebatan muncul di berbagai forum, tidak pernah selesai ya. Sementara juga di sisi lain, mohon maaf kami sendiri juga tidak bisa membuktikan secara maksimal karena dari kami akan selalu menjaga etika, artinya bukti-bukti itu tidak kami buka ke publik karena memang harusnya diuji dalam sebuah forum persidangan. Kalau dibuka sekedar dibahas di sosial media, mana media sini hanya terjadi pergunjingan-pergunjingan yang akhirnya justru secara hukum acara itu bertentangan. Nah, sekarang dalam persidangan ini justru buat kami inilah kesempatan akan dibuka seluas-luasnya, termasuk ya nanti pihak UGM sendiri tentunya juga akan hadir memberikan keterangan di bawah sumpah. Dalam arti tidak boleh dia memberikan keterangan palsu terkait data perkuliahan Pak Jokowi ya. Mereka semua akan muncul ke persidangan mempertanggungjawabkan gitu ya. Nah, ini kan sebuah proses pembuktian yang akan menarik dan diuji oleh para hakim ya. Mereka tentunya akan bertindak independen, menggali dari semua sumber sampai pada satu kesimpulan. Jadi buat saya persidangan ini sangat tidak merupakan babak baru. Buat kami sendiri juga akhirnya seluruh alat bukti yang kami miliki bisa dibuka dalam forum yang benar. Termasuk selama ini kan teman-teman dari Pak Roy SK mencari-cari melalui komisi keterbukaan informasi ya. Karena ingin tahu sebenarnya apa. Nah kalau di sidang ini itu bukti semua sudah terbuka. Teman-teman penasihat hukum tersangka punya akses untuk melihat itu. Bahkan seluruh bukti itu harus diuji di persidangan. Jadi menurut saya apa yang ditunggu ini akhirnya terbuka semua, bisa diuji, dan ini menurut saya forum yang menarik, banyak lesson learn yang akan dipetik. Tidak hanya oleh para pihak persidangan, tapi juga oleh masyarakat luas tentunya. Termasuk publik yang ingin melihat langsung ijazah asli Pak Jokowi nantinya akan diperbolehkan, karena polemik ini sudah terlalu panjang. Betul, dan bukan hanya soal ijazah, semuanya akan diuji nanti. Soal yang tadi saya nyatakan KHS, KRS, biaya perkuliahan, semua akan dijawab semua. Bahkan cukup menarik ya, ternyata pihak UGM juga akan mempertaruhkan nama baiknya. Dia juga akan sekuat tenaga membuktikan kebenaran gitu ya. Biarlah nanti semua akan terbuka dan sejauh mana nanti publik juga akan menilai. Buat saya ini forum terbaik lah. Dan ini babak baru yang memang harus kita support bersama. Saya terima kasih teman-teman PH tersangka juga mendorong ini agar segera tuntas juga pekerjaan kita. Ya, Pak Syamsir, apa saja Pak yang sudah disiapkan Pak? Kalau dari tadi Bang Rifai menyampaikan bahwa bukti-bukti sudah akan siap disampaikan, dihadirkan di persidangan, apa bukti-bukti yang ingin Anda sampaikan nanti, dihadirkan nanti? Ya tentunya banyak bukti yang sudah kita siapkan juga, terutama tentang buktian saudara Jokowi ini berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Karena dari 4 putusan kita sudah dimenangkan itu, 3-tiganya sudah memberikan di KPU Surakarta, KPU DKI, dan KPU Pusat. Itu sudah memberikan dokumen pada saat yang bersangkutan itu mendaftarkan untuk menjadi calon. Jadi itu sudah kita punyai semua. Nah, yang tadi saya sampaikan tadi, kalau ijazahnya ini memang sudah cacat hukum, itu akan tentunya menarik kita bicarakan. Tapi satu hal yang disebutkan masalah UGM, di sini UGM saya bilang sudah membangkang ya, putusan Komisi Informasi Pusat itu sudah harus membuka dokumen-dokumen yang kita minta, mulai dari dokumen perkuliahan, dokumen legalisir maupun SOP-nya. Tapi dia melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ini yang sudah berlangsung. Dan satu lagi, kita juga menggugat di Komisi Informasi Pusat, itu Polda Metro Jaya, yang kita mintakan dokumen-dokumen itu untuk dibuka. Karena ini adalah pejabat publik yang pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 itu pejabat publik itu harus segala dokumen pribadinya kecuali ada beberapa yang harus ditutup, tapi yang lainnya harus dibuka. Dan UGM di sini, saya bilang membangkang di sini 3 lembaga negara KPU itu sudah memberikan, tapi UGM di sini langsung menggugat lagi. Sebenarnya apa yang harus dipertahankan oleh UGM sebenarnya? Ini kan pertanyaan besar ya. Apa yang membuat UGM itu harus mempertahankan tidak mengikuti putusan yang telah dibuat oleh Komisi Informasi Pusat untuk segala dokumen-dokumen yang disebutkan Pak Rifai tadi, kalau itu akan ditujukan oleh UGM, itu kenapa dia tidak mengikuti putusan yang sudah dibuat oleh Komisi Informasi Pusat itu, sehingga mesti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya pikir ini yang nanti ya, kalaupun nanti di pengadilan ya, tentu ini kita buka ya. Ini adalah bagian yang menarik. Memang Bang Rifai boleh dijawab dulu, Bang Rifai? Iya, silakan gitu. Ya, pertama terkait kenapa UGM seperti itu ya harus ditanyakan ke UGM lah, jangan ke saya. Saya juga nggak bisa menjawab itu ya.
Ya sekalipun sih saya mengikuti itu, memang kalau saya lihat ke UGM itu menggunakan hak hukumnya untuk menguji keputusan Komisi Informasi Pusat itu melalui TUN, dan memang itu hak hukum. Artinya mungkin keberatan dengan putusan itu. Nah, tapi kan sebenarnya hari ini semua ini sudah terjawab. Seluruh dokumen yang selama ini ingin dipelajari oleh teman-teman penasihat hukum tersangka, semua nanti akan disajikan, karena dengan tahap 2 ke persidangan, jaksa berkewajiban memberikan seluruh barang bukti yang ada kan gitu, karena disitulah terjadi pengkajian, pembuktian, termasuk kita konfirmasi kebenaran bukti surat itu kepada saksi-saksi yang akan didengar. Saksi pun juga dari berbagai pihak sudah nanti akan muncul ya. Dan semua BAP-nya kan nanti teman-teman penasihat hukum tersangka juga akan bisa membaca semua, akan dipelajari, akan diuji satu persatu ya. Artinya di sini nanti justru klimaks dari persoalan ini akan terbuka. Kalau selama ini teman-teman mengupayakan melalui KIP ini kan karena memang dokumen itu belum bisa didapatkan karena memang masih dalam proses penyidikan. Kalau untuk persidangan semua terbuka dan akan lebih terarah. Ya, kita betul-betul mencari kebenaran material, tidak lari-lari ke persoalan formalitas seperti tadi yang Bang Samsil sampaikan soal ijazah C1 hukum. Ini sebenarnya perlu saya luruskan juga, bukan ijazahnya yang tidak benar, tapi karena tidak ada tanggal, maka dari segi legalisasi ini tidak sempurna kan begitu. Intinya ada. Tapi apakah ini palsu tidak palsu tidak bisa dijawab dari situ dong gitu ya. Itu kan ada undang-undangnya kok itu. Loh, itu bukan konteks asli atau tidak palsu dan Pak, itu kan lebih kepada legalisirnya persoalan. Tahu saya Undang-Undang 30 2004 saya mengerti ya, Undang-Undang AP itu ya. Tapi persoalannya adalah jangan memelesetkan soal itu. Sekarang kembali lagi, apakah UGM bilang itu palsu? Kan tidak juga sebagai penerbit. Bang, untuk mengetahui itu kita pertanyakan, kita menyaksikan tuh kalau UGM itu yang menerbitkan ijazah itu, kita mempertanyakan. Nah, sekarang gini, ada sertifikat tanah untuk membuktikan asli palsu, abang tanyakan pertanahan atau abang tanya harusnya patuh pada pemerintah, gitu kan? Itu harus dilakukan. Kan kembali lagi nanyanya ke penerbit. Nah sekarang penerbitnya UGM menyatakan itu diterbitkan, ya udah kita uji gitu loh. Ya itu dia. Tapi kenapa putusan KIP itu mereka bandingkan lagi, mestinya sebagai lembaga pendidikan. Karena mungkin dianggap permohonannya mungkin ya. Kembali lagi, silakan UGM yang menjawab. Bukan saya menjawab itu ya. Kita sampaikan kepada masyarakat, UGM lembaga pendidikan, universitas terbuka di Indonesia, begitu dapat putusan, apalagi hubungannya dengan seorang yang namanya Joko Widodo, mantan presiden kita, itu tentunya harus sungguh-sungguh memberikan, mestinya juga terhadap alumni dia. Tapi ternyata ini yang kita dapatkan, mesti banding lagi ke PT UN. Ya tapi nggak apa-apa, karena kita juga udah punya dokumen-dokumen yang lain yang bisa dijadikan bukti. Kita menghormati upaya hukumnya lah, Bang. Kita hormati lah. Dapat semua tuh berkas perkaranya itu. Nanti kan bukan berarti misalnya mohon maaf, klien abang divonis nggak boleh banding kan, nggak bisa juga. Itu kita hormati lah hak hukum itu kan. Iya, tapi Anda bilang dia punya hak. Ini biar yang kita teruji semuanya. Itu haknya UGM. Betul, itu haknya UGM. Saya sepakat. Kalau UGM itu di sini mempertaruhkan nama besarnya itu. Sayangnya tidak ada pihak UGM di sini Bapak-bapak, jadi kita tidak tahu apakah legalisir itu betul dikeluarkan dengan tanggal yang lupa dicantumkan dalam legalisir itu, karena kita memang tahu namanya legalisir ijazah selalu ada. Menariknya legalisirnya UGM untuk ijazah Pak Roy sendiri nggak ada tanggal juga sama. Diakui oleh Pak Roy di berbagai televisi. Jadi ini memang model pelayanannya UGM. Saya nggak mau komentarin ya, saya bukan alumni. Tapi Pak Roy sendiri juga mendapat ijazah tanpa tanggal. Oh enggak dong, gimana sih? Pak Samsul berarti nggak ngikutin dong. Ini di berbagai TV udah jelas kok. Saya bergeser ke pertanyaan berikutnya, Bang Rifai. Saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Kita tidak ingin mendahului jika hakim dalam hal ini menyatakan prosedur penyidikan dan juga penahanan sah serta pernyataan Mas Roy dan Dr. Tifa sama-sama memenuhi unsur fitnah. Apakah Anda akan mendorong tuntutan maksimal sebagai efek jera atau masih membuka ruang penyelesaian yang lebih restoratif jika mereka mengakui kesalahan? Oke, sejauh ini kan kembali lagi kalau dari Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sendiri tidak memiliki intention soal berat ringannya hukuman itu dikembalikan kepada hakim. Dan yang menarik adalah Pak Jokowi sendiri kan tetap membuka kesempatan restoratif justice. Ya, dan RJ itu tidak hanya di penyidikan, di penuntutan bisa, di persidangan juga bisa. Artinya tetap Pak Jokowi sendiri bijak ya. Kalau memang mengakui kesalahan ya, meminta maaf bukan tidak mungkin, itu juga Pak Jokowi maafkan dan menjadi hal yang meringankan. Tapi kembali lagi, ini kan pilihan. Jangan sampai gara-gara ditawarkan seolah-olah Pak Jokowi takut. Ini kan sekarang kita ngomong apapun suka diperset-persetkan gitu. Memang karena arahnya negatif gitu ya. Tapi kembali lagi Pak Jokowi tidak ada intensi untuk soal berat ringan hukuman dikembalikan kepada pengadilan. Yang penting buat Pak Jokowi adalah
soal keadilan jaksa ini teruji dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, nama baiknya dipulihkan, dan seluruh institusi yang sudah terseret di sini juga kita harapkan bisa dikembalikan, apalagi UGM juga nama besar, tempat alumni Pak Jokowi, Pak Roy, Bu Tifa, semua ya. Tentunya juga ingin ini semua menjadi terang benderang. Jadi itu mungkin lebih kurang jawaban dari kami. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Syamsir. Apa Pak yang paling ingin disampaikan oleh tim kuasa hukum kepada publik menjelang pelimpahan perkara ke kejaksaan, atau kita sekarang sedang memasuki tahap 2 dan proses persidangan nanti, apa yang paling ingin disampaikan oleh tim kuasa hukum? Ya tentunya dalam proses persidangan nanti, dalam proses pembuktian itu kita harapkan ya semua apa yang disampaikan oleh tim maupun Polda Metro Jaya, kalau ada 23 ahli, ada 127 saksi, kemudian ada 709 barang bukti, itu memang semua di persidangan nanti kita teliti semuanya, termasuk juga ini yang memang kita harapkan dalam proses persidangan ini untuk pembuktian kalau Joko Widodo itu mempunyai ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Itu memang tujuan kita. Jadi kita nggak mundur ke situ, kita nggak bicara restoratif justice. Itu memang udah yang sudah itu adalah mereka yang udah memilih untuk itu. Tapi di di klien kita di sini, Pak Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu udah mengatakan kalau dia tidak ada keinginan untuk melakukan itu, sehingga kalaupun sebenarnya kalau kita pikir Pak Jokowi ya tidak juga mesti menawarkan itu yang namanya restoratif justice. Dia merasa dirugikan ya. Pada saat 30 September 2025 dia mengatakan, saya merasa serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Kenapa juga dia mesti menawarkan seperti itu? Itu kan Pak Jokowi tidak pernah menawarkan, Pak. Saya perlu luruskan. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan. Tidak pernah menawarkan. Itu dimohonkan oleh Bang Egy, dimohonkan oleh Bang Lismon dan DHL. Itu yang dia sampaikan jika ada itu kan ya, tentunya itu kan sama juga ya. Karena ada permohonan loh Bang, ada permohonan kita ajukan. Jadi kita nggak ada kertas untuk Bang Roy tidak mungkin bisa. Dan tim kita juga ya, teman-teman kita itu banyak didekati juga, tapi tentunya nggak bisa saya buka ya di sini ya. Ada masalah yang internal juga tentunya. Tapi itu tidak usahlah kita bicarakan masalah restoratif justice ya. Kalau mereka udah selama 1 tahun lebih ini, mereka memang haknya sebagai warga negara udah dicekal. Yang mau ibadah ke luar negeri nggak bisa, mesti termasuk juga mesti wajib lapor tiap hari. Kemudian juga sekarang udah dilakukan kemarin penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur, itu sudah melanggar hak-hak mereka sebagai warga negara. Baik. Jadi kita lihat ke depan untuk proses persidangan, ya nanti tentunya juga kita akan siapkan juga untuk berkas-berkas perkara maupun tim kita dalam mempersiapkan persidangan. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Ya, dan ini semua muaranya nanti akan sampai ke pembuktian, sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ini yang dimaui oleh dua kubu ya. Oke, baik. Iya, tentunya. Karena memang di putusan di pengadilan pidana inilah nanti baik pelapor maupun barang bukti segala itu akan ditunjukkan. Jadi itu yang kita tunggu. Dan yang akan dihadiri secara langsung. Kita tunggu itu yang disampaikan Pak Joko Widodo tadi, kalau memang dia akan datang ke presiden untuk membawa itu. Itu kan berkali-kali itu diputar itu. Kita tunggu, masyarakat Indonesia menunggu itu sebenarnya. Jadi kita sama-sama itu kita saksikan nanti. Baik. Terima kasih Pak Syamsir Djalil, kuasa hukum Mas Roy dan Dr. Tifa, dan Bang Rifai Kusuma, Negara Kusuma Hukum Joko Widodo. Terima kasih telah hadir. Sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini mulai dari kondisi kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa, proses penangguhan penahanan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Apakah permohonan penangguhan penahanan akan dikabulkan dan bagaimana jalannya persidangan nanti tentu akan menjadi perhatian publik. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.